bertanya, apakah semua hamba-hamba Tuhan itu seperti Rasul Paulus yang dipilih oleh Tuhan sejak masih dalam kandungan, Pak? Karena ada hamba Tuhan yang di pertengahan jalan memberitakan Injil, malah ia murtad dari Tuhan. Oke, ini sudah berkali-kali nih kami sampaikan, ya, banyak beberapa kali lagi nih. Jadi begini Ibu ya, ini Ibu yang nanya ya, Ibu. Jadi begini, semua orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, itu yang tahu hanya Tuhan dan orangnya. Suatu saat nanti Tuhan menyatakan kepada orang itu bahwa engkau dipanggil, dipilih, seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Cornelius, ya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di Zoom inilah. Ya, saya mengamini itulah, bapak-bapak, ibu dipanggil, dipilih. Anaknya juga, Pak. Iya, benar Pak Peggy. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi kalau ibu katakan tadi di tengah jalan ada orang yang menyimpang, istilah dalam tanda kutip murtad ya. Itu kan menurut kita nih orang itu dipanggil, dipilih. Ya, menurut kita nih, menurut Tuhan tidak. Sama kayak misalnya Yudas. Menurut murid-murid yang lain, Yudas itu orang-orang yang dipanggil, dipilih juga, sama seperti mereka. Malah Yudas itu lebih dipercaya menurut mereka, karena Yudas dijadikan bendahara. Tapi ternyata Yesus menyatakan dalam Yohanes, dari semula Yesus sudah tahu bahwa Yudas itu tidak percaya, bahwa Yudas itulah yang akan menyerahkan dia. Jadi dari mata Tuhan, Yudas itu bukan yang dipanggil untuk menjadi serupa Kristus, bukan, tapi 11 rasul lain. Jadi kita harus melihat dari kacamata Tuhan. Dari kacamata manusia, kita melihat, aduh orang ini loh, dia pendeta loh, dia baik sekali hidupnya, segala macam. Tapi di tengah jalan dia tiba-tiba murtad atau berselingkuh atau apa segala macam lah ya, meninggalkan Tuhan gitu ya. Menurut Tuhan, kok bisa begitu ya? Kita nggak usah aneh Bu, cuman satu kesimpulannya, saya salah lihat. Ternyata di mata Tuhan dia bukan termasuk yang dipanggil, yang dipilih. Kalau yang Tuhan panggil pilih tidak akan murtad. Makanya nanti kita pada saat kita membahas mengenai murtad nanti ya di minggu-minggu terakhir, kita bisa lihat, makin paham kita. Makin paham. Oh, ternyata yang murtad itu memang dari awal tidak dipanggil, dipilih gitu loh. Karena kalau dipanggil, dipilih nggak mungkin Tuhan salah panggil, salah pilih. Lah kalau Tuhan salah panggil, salah pilih, bisa-bisa firman-Nya juga salah dong. Bagaimana Pak? Nggak mungkin Tuhan salah panggil. Kita yang melihatnya salah. Kita yang melihatnya salah. Contoh, apa kurangnya salahnya Daud? Daud itu kan banyak kesalahannya. Tapi ternyata, coba, dia dipanggil, dipilih. Gitu. Saul, tahu nggak kesalahan Saul yang paling fatal apa? Sejak kapan Tuhan tidak lagi mau memakai Saul? Yang menunjukkan bahwa Saul ternyata tidak dipanggil, dipilih Tuhan. Karena memang Saul jadi raja itu karena tuntutan orang-orang Israel. Maka dia sebagai keturunan Benyamin, satu-satunya yang menjadi raja itu karena tuntutan orang Israel. Kesalahannya cuma satu kan, dia memberi korban, padahal Tuhan katakan jangan dijadikan korban itu domba-domba semuanya dibunuh punya Amalek. Tapi dia melanggar itu, dia malah mengorbankan untuk Allah. Allah malah marah. Dan dia katakan, sejak saat ini aku tidak lagi menyertai Saul. Apakah Tuhan salah pilih Saul? Tidak. Memang Tuhan membentuk Saul untuk menjadi contoh seperti itu. Yang Tuhan mau adalah Daud. Nah, gitu loh. Makanya pengganti Saul adalah Daud. Gitu loh. Untuk dibandingkan gitu loh. Kenapa Saul dipilih oleh orang Israel? Karena Saul itu orang yang gagah. Dan secara fisik, dia orang Yahudi yang badannya lebih besar dari kebanyakan orang Yahudi. Itu Saul. Besar orangnya. Itu yang dipilih. Tapi lihat yang Tuhan pilih Daud. Daud itu yang pilih orang masih muda, kecil kayak anak-anak gitu ya. Kayak perempuan, remaja gitu. Selalu Allah itu memilih yang berkontradiksi dengan dunia. Jadi kalau kita melihat ini si orang ini gembala, pendeta, dia murtad, itu bukan artinya orang itu pasti dipanggil, dipilih seperti Paulus. Enggak. Di mata Tuhan sebenarnya dia tidak dipanggil, tidak dipilih. Nggak usah dia. Yudas saja begitu. Nggak usah dia juga, nggak usah Yudas juga. Si Ananias pun begitu kan. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjawab. Tuhan berkati. Silakan kepada Bapak atau Ibu Eston jika ingin menanggapi terhadap jawaban yang diberikan. Ya, Terima kasih. mohon maaf dengan Pak Eston. Maaf Pak Eston, maaf Pak, Bapak ternyata. Maaf.
Maaf Pak, Letter mohon dimaafkan Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pak Esto dan keluarga. Kita lanjut ke pertanyaan